Tolong sampaikan sama jemaah haji, orang-orang yang mengerjakan ibadah haji itu adalah tamu Allah. Dan kadang-kadang kita lihat spanduk, selamat jalan kamu tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik. Saya catat ini Pak, entah ada pemilih, entah ada jiran, ada tetangga atau adik atau abang atau uak berangkat haji, tanamkan ini sama dia, sampaikan sama dia, ini pesan penting. Bilang sama dia, bapak uak tamu Allah, ingat, tamu itu tidak mesti harus disediakan segalanya sesuai dengan seleranya. Karena tamu itu harus menyantap hidangan yang bagaimana disiapkan oleh ahli bait, tidak bisa menurut selera ahli yang datang ke rumah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat ini gunakan. Nggak panjang hidup kita, nggak singkat, nggak panjang hidup kita. Ada mengatakan letih saya hidup ini. Siapa bilang? Orang hidup ini sebentar saja kok. Semua persoalan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti pusaran tawaf. Makanya tawaf itu menjadi hal yang penting dalam ibadah haji. Kenapa? Karena itu putaran kehidupan manusia. Makanya sebentar lagi jemaah haji kita akan berangkat ke tanah suci kota Makkah tanggal 19 insya Allah Pak ya. Saya pernah sampaikan tahun yang lalu di sini kalau saya tidak silap. Siapa yang berangkat haji di sini? Bapak-bapak nanti akan mengunjungi orang-orang yang akan berangkat haji, banyak adakan sedekah-sedekah, misalnya walimatul haj, walimatus safar namanya. Tolong sampaikan sama jemaah haji, orang-orang yang mengerjakan ibadah haji itu adalah tamu Allah. Dan kadang-kadang kita lihat spanduk, selamat jalan kamu tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik. Saya catat ini Pak, entah ada pemilih, entah ada jiran, ada tetangga atau adik atau abang atau uak berangkat haji, tanamkan ini sama dia, sampaikan sama dia, ini pesan penting. Bilang sama dia, bapak uak tamu Allah, ingat, tamu itu tidak mesti harus disediakan segalanya sesuai dengan seleranya. Karena tamu itu harus menyantap hidangan yang bagaimana disiapkan oleh ahli bait, tidak bisa menurut selera ahli yang datang ke rumah kita. Saya katakan begini, kita ini orang-orang yang berhaji itu kan tamu Allah. Jadi maksud saya begini, supaya ini jangan salah faham gitu. Kadang-kadang ada orang melaksanakan ibadah haji, dia bilang buruk sekali pelayanan haji tahun ini. Oke, katakan buruk-buruklah, itu ulah manusia, saya tidak tahu. Tapi yang penting, ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, ingat, tamu tidak boleh ngatur tuan rumah. Apapun yang diberikan tuan rumah terima. Bapak Haji Agus bertamu ke rumah saya kasih udang rebus, jangan protes. Jangan protes, bapak tamu gitu. Tamu tidak boleh protes. Jadi jangan terpesona dengan kata tamu Allah. Orang kita tamu Allah, maka Allah akan layani kita. Ketika kita menjadi tamu Allah, Allah akan hidangkan sajiannya hanya dua. Dengan dua resep nikmati sajian Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Sabar, syukur. Kalau bagus tempat, bagus hotelnya, syukur. Kalau jauh, sabar. Itulah resep menghadapi dan menikmati hidangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ada yang ketiga. Dan hidup kita ini juga, dan kita Bapak Ibu yang hidup di dunia ini juga merupakan tamu-tamu Allah. Ketika Bapak bertamu ke rumah seseorang, bisa protes dengan hidangan ahli bait? Tidak bisa. Nikmati saja, apapun diberikannya, nikmati saja. Sama dengan kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa protes apapun yang diberikan Allah kepada kita, nikmati saja. Namanya kita sebagai tamu yang hadir ke dunia ini dibuat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekeras apapun kita protes, tidak ya Allah, ya tetap itu yang disajikan Allah kepada kita. Maka resep dalam menghadapi dan menikmati, menyantap hidangan Allah hanya gunakan dua resep, sabar dan syukur saja. Kalau nikmat hidangan itu syukur, kalau tidak nikmat sabar. Dan sabar serta syukur itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, andai kata sabar dan syukur seperti dua kendaraan, aku tidak tahu memilih mana yang harus kunaiki. Karena sabar membawa orang ke surga, syukur juga akan membawa orang ke dalam surga. Dan hidup kita ini kan sekali lagi selalu saya sampaikan, diputarkan Allah pada dua keadaan ini. Siapapun kita yang hadir malam hari ini, demi Allah Bapak Ibu, kita hanya berputar pada dua keadaan ini. Kalau tidak bersabar, bersyukur. Kalau tak bersyukur, bersabar. Titik. Gak ada yang ketiga. Gak ada yang ketiga. Sekaya apapun manusia itu, secerdas apapun dia, sebanyak apapun omset hartanya, setinggi apapun pangkatnya, kita hanya berputar pada dua posisi ini. Kalau tak bersabar, bersyukur. Kalau tak bersyukur, bersabar. Dan itulah diulang-ulang Allah terus dalam kehidupan kita, dan nikmati itu sebagai sajian Allah yang sangat berharga. Maka bagi jamaah haji juga demikian Pak.
bayar mahal, bayar hayar, ya begitu. Karena yang melayani itu bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang kota Madinah, tapi yang melayani itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kembali terpulang kepada keimanan kita. Maka bekal itu ke Mekah saja, bukan hanya uang yang cukup Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka watazawwadu, perbekalan itu adalah fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Banyak orang yang menyalahkan, komplain, pemerintah begini, ya namanya tamu Allah, yang melayani Allah. Kami tidak makan, kami begini, ya sudah. Dia tidak mengerti dia sebagai tamu Allah di tanah suci kota Mekah. Dia bukan tamu orang Arab, dia bukan tamu Raja Arab Saudi, dia adalah tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata tamu itu Pak, harus dijelaskan semua sama jemaah haji yang berangkat. Ini perlu Bapak sampaikan kepada Bapak akan Kemenak. Orang-orang bangganya selamat jalan tamu Allah gitu. Sampai di sana tak dapat penginapan, stres. Ya namanya tamu Allah. Itu kenapa? Tergantung dengan dosa-dosa orang yang berangkat sampai ke kota Mekah sana. Karena Bapak Ibu ada kaitannya. Makanya resep yang pertama sebelum sampai ke kota Mekah itu taubat betul. Karena Bapak jemaah sekalian, dosa itu tetap akan berpengaruh. Kalaupun sudah ditobati, ingat efek dari dosa itu seperti saya katakan pada Ramadan yang lalu. Dosa itu kalaupun sudah dapat dihapuskan, dia masih mempunyai efek dan bekas. Seperti baju saya ini putih, saya makan bakso, kena mie-nya jatuh di sini, itu mudah saya ginikan mie itu. Tapi bekas dari mie itu akan lekat di baju putih saya ini, dan itu tidak mudah menghilangkannya Bapak Ibu jemaah sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali akan saya lanjutkan kajian saya pada 2-3 minggu yang lalu mungkin Pak ya, 3 minggu, bahwa Ramadan yang sudah berlalu dari hadapan kita itu akan meninggalkan 3 kesan. Karena ingat satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, wa jazaa'u hasanatin hasanatu misliha, balasan sebuah kebaikan itu pasti akan Allah berikan hadiahnya kebaikan semisalnya. Kebalikannya dalam kaidah itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misliha, dan balasan kejahatan itu kejahatan semisalnya. Kenapa Pak? Karena mohon maaf, ini kata Ali bin Abi Thalib, kejahatan itu mempunyai teman, kebaikan itu juga punya teman gitu. Itu kaidahnya. Jadi kebaikan punya teman, kejahatan punya teman. Jadi saat kita melaksanakan satu kebaikan, ingat Pak, kalau itu diterima Allah, itu akan diberikan kita mampu melaksanakan kebaikan semisalnya, atau paling tidak bisa meningkatkan. Karena balasan kebaikan itu kebaikan semisalnya, dan balasan kejahatan itu wa jazaa'u sayyi'at, balasan kejahatan itu sayyi'atu misliha, kejahatan yang semisalnya juga. Itu hadiah dari Allah, diberikan Allah itu. Makanya setelah kita melaksanakan habis puasa Ramadan, kan pengajian yang saya sampaikan pada pertemuan 3 minggu yang lalu adalah, perhatikan ada paling tidak 3 tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama hari itu adalah Allah tanamkan di hati kita sebuah rasa takut. Itu sudah selesai ya. Ada sebuah rasa ketakutan, khawatir Allah terima tidak amal kita, Allah tolak atau tidak amal kita. Bukan harus gembira gitu. Dan ini juga yang harus terjadi pada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji saat mereka saat mereka melaksanakan tawaf sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Mana tahu nanti Bapak Faisal melaksanakan umroh, sa'i di antara Bukit Sofa dan Pak Nanda melaksanakan umroh gitu. Ingat Pak, ini rasa takut itu penting karena itu kunci dari ibadah. Dan kunci kehidupan juga di situ, karena rasa takut itulah sebagai tanda dia sebagai orang yang punya ilmu. Karena Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya satu kelompok manusia, nggak ada yang lain. Satu kelompok aja, nggak ada 2 kelompok, hanya satu kelompok manusia yang paling takut dengan Allah. Siapa dia? Al ulama, orang yang punya ilmu, orang yang ngerti dengan Rabbnya, orang yang tahu dengan Tuhannya, orang yang mengenal Rabbnya. Itu yang takut dengan Rabbnya. Yang nggak tahu dengan Rabbnya, dia tidak pernah takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama di situ orang-orang yang berilmu. Jadi jangan artikan ulama itu harus pakai sorban, tidak. Bapak-bapak juga bisa dikatakan sebagai ulama kalau memang punya rasa ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ketakutan, rasa kekhawatiran.
seperti yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sebuah rasa ketakutan yang beliau gambarkan. Apa kata Umar bin Khattab? Sekiranya di padang mahsyar nanti Allah memberikan sebuah pengumuman, semua umat Nabi Muhammad kumasukkan ke dalam sorga kecuali satu orang yang tidak kumasukkan ke sorga dan dia akan kubenam ke neraka. Apa kata Umar? Itulah aku. Langsung dia bilang, akulah itu orangnya yang akan dibenam Allah ke neraka. Sebuah rasa kekhawatiran. Siapa Umar? Lepel loh, bukan kaleng-kaleng Pak, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Dia bilang, sekiranya ku dengar sebuah pengumuman nanti di padang mahsyar, Allah mengatakan semua umat Nabi Muhammad kumasukkan ke dalam sorga, hanya satu orang yang akan kubenamkan ke dalam neraka. Umar langsung mengatakan, yang satu orang itulah aku, dimasukkan Allah ke neraka. Betapa sebuah rasa ketakutan dia selesai melaksanakan sebuah ibadah, bukan gembira gitu. Ini yang penting Pak. Jadi orang-orang yang Allah terima ibadahnya, Allah tanamkan rasa takut. Nggak ada itu. Tengok yang kedua. Apa yang kedua hari itu? Bahkan dia mampu bertahan pada amal itu. Itu balasan yang setimpal gitu. Jadi habis melakukan sebuah ibadah, bertahan dia di situ terus. Ya seperti ini Pak. Bapak makmurkan di bulan Ramadan, Bapak makmurkan masjid. Ingat, ini hadiah, ayat hadiah untuk Bapak Ibu yang rajin berjamaah. Apa kata Allah? Hadiah ayat ini, hadiah ayat untuk Bapak Ibu yang mengekalkan berjamaah. Gembiralah dengan ayat ini. Kata Allah dalam surah At-Taubah, apa katanya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, memakmurkan dalam arti kata rajin berjamaah ke masjid, rajin berjamaah. Siapa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ini hadiah untuk bapak-bapak. Hadiah untuk kita semua yang rajin beribadah, mengekalkan beribadah, beribadah terus ke masjid, habis sholat dia pulang ke rumah, begitu aja datang lagi, terus aktif dilakukan menjadi aktivitas rutinitas dalam kehidupannya. Ayat ini sebuah ayat hadiah, ayat kegembiraan, karena termasuklah kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bergembira dengan ayat ini Pak.